Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifahalukum? Alhamdulillah, kita ketemu lagi ya nak. Hari ini dalam pelajaran Arabik grade 6 masih tentang fi'il mudhari ya. Pekan lalu kita sudah menggunakan fi'il mudhari untuk perkenalan. Hari ini kita akan belajar mengucapkan kalimat yang mengandung fi'il mudhari. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan kalian mampu memahami arti fi'il mudhari dan kalian mampu mengucapkannya dalam kalimat. Untuk materi hari ini, mari kita saksikan video berikut. Say basmalah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke syabab, ahlan wa sahlan wa marhaban. Kembali bersama saya Cak Faruk di Dars Arabi, belajar bahasa Arab sambil santai. Oke syabab, kali ini kita akan bersama-sama memahami kata kerja dalam bahasa Arab. Kata kerja dalam bahasa Arab itu ada beberapa bentuk, tergantung dari waktunya. Maksudnya, pekerjaan atau kegiatan itu sudah dilakukan, atau sedang dilakukan, atau akan dilakukan. Tapi di video kali ini, Ane mau membahas kata kerja yang sedang dilakukan, atau dalam istilah Arabnya adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Ya nggak kenapa-kenapa sih. Ini karena durasinya tidak panjang dan materinya nggak muluk-muluk. Kita pelan-pelan dan santai. Tapi alasan kenapa saya milih fi'il mudhari' dulu atau kata kerja yang sedang dilakukan dulu adalah karena kata kerja ini sering dipakai. Nah, untuk kata kerja yang lainnya tentu akan Ane bahas, tapi di video-video selanjutnya. Tonton terus ya. Nah, gini ya syabab, kata kerja atau sebuah pekerjaan, aktivitas, kegiatan itu kan pasti ada yang mengerjakan, ada yang melakukan, ada subjek atau ada pelakunya, ya kan? Maksudnya gini, kalau kata belajar, nah itu kan ada yang belajar toh, ada orangnya yang sedang belajar kan. Nah biar tambah jelas ini ya, misalnya Budi membaca buku. Nah Anda tanya, siapa yang membaca? Ya Budi kan. Nah Budi itu adalah pelaku atau subjeknya, orang yang sedang membaca buku itu, ya kan. Nah membaca itu kata kerjanya, paham? Nah, kata kerja yang sedang dilakukan atau fi'il mudhari' itu kalau kita misalnya cari di kamus, misalnya kita cari bahasa Arabnya menulis, ya menulis. Kita cari di kamus. Nah, biasanya kamus akan menampilkan dua kata, yaitu kataba dan yaktubu. Kataba dan yaktubu ini artinya sama-sama menulis. Nah, fi'il mudhari' itu adalah kata yang kedua ini ya syabab, yang huruf awalnya ya. Paham? Awas, perhatikan kata yang kedua dari kanan dan yang diawali huruf ya. Itulah letak bentuk mudhari' dalam kamus. Kalau tanya teman yang bisa bahasa Arab, bro, apa bahasa Arabnya menulis? Dia akan jawab yaktub. Simple. Oke, tadi kan udah Ani jelasin kalau kata kerja itu pasti berkaitan dengan subjek atau pelakunya. Nah, sekarang kaidahnya adalah kita harus sesuaikan kata kerja itu sesuai dengan subjek atau pelakunya. Sesuaikan gimana? Ya maksudnya ada perubahan-perubahan sedikit lah bentuk kata kerjanya menyesuaikan siapa yang melakukan itu. Paham kan? Oke, sementara gini aja, kita ambilkan pelakunya atau subjeknya sebatas yang pernah kita pelajari. Oke, kita ambil nama orang dan beberapa kata ganti sebagai subjeknya. Saya, ana. Masih ingat kan? Kita, nahnu. Kemudian anta, kamu. Tapi ini untuk laki-laki. Anti, kamu. Tapi ini untuk perempuan. Huwa, dia. Untuk laki-laki. Hiya, dia. Tapi untuk perempuan. Khalid untuk nama orang laki-laki. Dan Salma, ya, nama orang perempuan. Nah, tadi kata yang sudah kita cari di kamus itu kan kata menulis, ya kan? Atau sedang menulis. Oke, di kamus kita dapat kata yaktub. Yaktub, menulis atau sedang menulis.
Nah, aturannya begini. Simak baik-baik ya syabab. Saya menulis berarti ana aktub. Ana saya, ya, kemudian menulis tadi kan yaktub, ya kan? Nah, kaidahnya ya di awal kata yaktub itu diganti hamzah, diganti a. Kenapa? Karena pelakunya adalah ana. Jadi ana aktub, sama-sama a gitu ya. Ana aktub. Itu kaidahnya. Kemudian kalau kita menulis, kita itu nahnu, kemudian menulis jadi yaktub. Nah, ini kita ganti awalnya, yang awalnya ya, kita ganti dengan nun. Jadinya nahnu naktub. Kita menulis. Nahnu naktub. Ya. Nahnu na ya awalnya, kemudian menulis naktub. Jadi na ya. Kemudian kata kerjanya juga na. Nahnu naktub. Ini perhatikan baik-baik. Selanjutnya kalau kamu menulis, kamu itu anta, kemudian menulis yaktub diganti dengan ya-nya, diganti dengan ta, menjadi taktub. Kamu menulis adalah anta taktub. Oke, anta, ta, ingat, kemudian taktub. Jadi ada huruf ta-tanya ya. Kemudian selanjutnya, perubahan selanjutnya, kamu, tapi untuk perempuan itu anti. Nah, ini perubahannya, kamu perempuan sedang menulis adalah anti taktubina. Taktubina itu untuk perempuan. Kamu perempuan sedang menulis. Jadi perubahannya tetap ta, kemudian di akhirnya ada huruf ya dan nun. Taktubin. Taktubin. Anti taktubin. Kamu perempuan sedang menulis. Kemudian dia menulis. Nah, dia itu huwa, dia laki-laki ini ya, huwa, kemudian sedang menulis yaktub. Nah, ini yang muncul di kamus. Jadi nggak ada perubahan ya. Kalau ente tanya temen yang jago bahasa Arab misalnya, apa bahasa Arabnya menulis, dia pasti menyebut yaktub. Nah, subjek dari yaktub ini adalah huwa. Ya, jadi huwa yaktub, tidak ada perubahan. Huwa tetap yaktub. Kemudian kalau dia perempuan sedang menulis, dia perempuan itu hiya, kemudian menulis itu taktub. Jadi dari yaktub, karena ini dianya perempuan, jadi yaknya diganti dengan ta. Ingat ya. Jadinya dia perempuan sedang menulis, hiya taktub. Oke, perhatikan baik-baik. Kemudian terus kalau nama orang, ya kita samakan dengan huwa kalau orang itu laki-laki, atau hiya kalau orang itu perempuan. Misalnya Khalid sedang menulis, Khalid yaktub, sama dengan huwa tadi ya. Khalid yaktub, Khalid sedang menulis. Kalau misalnya Salma sedang menulis, berarti Salma ikut sama seperti hiya tadi. Salma taktub, Salma sedang menulis. Paham kan? Alhamdulillah kalian sudah saksikan videonya ya nak. Jadi untuk bahasa Arab, perubahan subjek akan merubah juga bentuk kata kerjanya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya. Kita tutup sampai di sini. Say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.